buat ponakan, buat saudara. Ponakan ada 10 orang bahkan lebih, buat anak tetangga juga. Cuti itu ngabisin uang banyak, nggak mungkin enggak ini. Aduh, ini yang bikin stres ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Wilujeng Mayak ya. Selamat jam segini aja ya, dari Sabang sampai Merauke. Seperti biasa saya sapa kembali. Apa orang Sunda kumaha daramang. Kipas-kipas angin-angin. Cari yang lepas, cari yang lain. Itu apa namanya? Sisiniran ya. Tapi itu yang sering saya omongkan. Jadi sekarang di Hongkong ini panas banget pemirsa, benar-benar panas. Hari ini 31 derajat sampai baju basah ya, kayak gitu, ngelap-ngelap kayak gitu, ngosek WC, baju sampai basah, apalagi nyetrika. Panas banget kesini. Tapi ini kita mau ngobrol tentang cuti ya, TKW. Saat TKW cuti, perasaan kita seneng banget lah ya. Semua TKW pasti merasakan senang, bahagia, apalagi ketemu sama keluarga itu nomor satu. Bahagia banget. Ketemu suami yang sudah punya suami, ketemu anak yang sudah punya anak. Dan yang jomblo ketemu LDR-annya. Pasti deg-degan ya di sini. Aduh, ntar ketemu, aduh gimana. Sebelum cuti dipernik dulu mukanya, rambutnya dilurusin dulu, krimbat dulu semuanya. Mantap. Pulanglah ke Indonesia, pulang ke rumah masing-masing. Ada yang pulang ke rumah orang lain? Ya wallahu alam ya, saya nggak tahu tentang itu. Jadi gini, selain kita bahagia ketemu sama keluarga, ternyata saya merasakan sendiri ya, saat kita cuti ke Indonesia ada hal stresnya, ada hal-hal yang membuat kita bukan halangan ya, tapi ini adalah ujian. Ini adalah ujian, apalagi kalau keluarga kita banyak ya. Misalkan, burung jangan berisik kau, aku lagi pidato nih. Diamlah. Wah, malah ini banyak sekali. Begini pemirsa, saat kita cuti ke Indonesia, di samping kita bahagia berbunga-bunga, diem kau lah, dengerin aku ini di sini pidato kau. Jadi begini ya teman-teman, selain kita bahagia saat cuti ke Indonesia, juga kita merasakan apa ya, tuh kan berisik mulut ya. Apalagi lanjut aja ya ke topik utama, apalagi kita itu keponakan kita banyak seperti itu, saudara kita banyak di Indonesia, yang mereka tahu bahwa TKW pulang ke Indonesia, cuti ke Indonesia itu bawa duit seabrek, bawa duit satu karung, bawa duit banyak. Mereka pikirannya seperti itu. Orang Indo itu pikirannya seperti itu teman-teman. Tetangga kita, saudara kita, semuanya saat kita pulang dari luar negeri ke rumah, ke kampung halaman, ke Indonesia raya tercinta, ke kampung, mereka beranggapan bahwa kita banyak duit, bahwa kita bawa duit banyak. Tuh ada kakeknya di belakang, biarin saja ya enggak. Jadi mereka itu beranggapan kita bawa duit banyak kayak gitu ya. Dan tahu nggak teman-teman, kita di sini pusingnya gimana ya? Kalau yang banyak ponakan seperti itu ya, mesti ini buat ini buat ini, pasti dibagi-bagi toh. Ini buat siapa? Ini buat tante, buat om, ini buat ponakan. Ponakan aja ada 10 orang. Terus belum lagi tetangga kita yang punya anak rumah. Kadang kan TKW, yang namanya TKW pasti di hati mereka itu, pasti di pikiran mereka itu kita pulang bawa duit banyak kan. Gak enak kan kita kalau nggak ngasih ya, walaupun itu cuma 10.000 ataupun itu cuma 20.000 ya nggak pemirsa. Ini buat anak para tetangga, ini tidak terasa cuti 2 minggu itu menghabiskan uang puluhan juta. Bener kan? Jadi bawa uang cuti, bawa uang 10 juta, 20 juta itu nggak bakal cukup pemirsa. Apalagi keluarga kita banyak, keperluan kita banyak di sana. Coba bayangkan. Ini buat ini buat ini, jadi dibagi-bagi gitu ya. Terus
realita saja ya saya bicara gitu ya, saya ngomong pemirsa. Untuk mbak-mbak buruh migran Indonesia, kalian pasti merasakan sendiri. Apakah TKW itu banyak duit? Jadi ini untuk, mungkin ada yang dari Indonesia yang nonton video ini, apakah anggapan mereka pastilah TKW itu banyak duit. Tapi bagi kita yang ada di luar negeri, apakah TKW itu banyak duit? Saya tanya. Apakah TKW itu gudangnya duit? Saya tanya. Apakah duit TKW itu banyak menumpuk? Saya tanya. Saya dalam keadaan sadar seperti ini, saya masih belum mempunyai anak kayak gitu ya, masih menyendiri lah kayak gitu. Saya setidaknya ya, orang menyendiri seperti itu pasti kan tanggungannya nggak banyak. Mungkin ya mereka berpikir seperti itu, pasti hasil jerih payah kita bekerja di luar negeri pasti banyak duitnya gitu terkumpul. Apalagi yang sudah menikah pasti pikiran seperti itu. Please, TKW itu setiap bulan sekali sehabis gajian uangnya dikirim ke Indonesia buat keluarga, buat orang tua, buat anak, suami, terutama yang berkokok suaminya yang nggak mau bekerja, setiap bulan minta istri gini terus, belum buat anak, belum buat orang tua. Jadi TKW itu gimana mau numpuk duitnya, gimana mau numpuk hartanya, setiap bulan dikirimkan ke Indonesia. Coba bayangkan. Kadang mereka nggak sadar ya kayak gitu ya, mereka pikir kita itu uangnya numpuk kayak gitu, TKW itu numpuk ya kayak gitu. Sedangkan kita tiap bulan itu kirim ya nggak, paling kita kayaknya cuma 1 hari 2 hari doang. Misalkan hari ini gajian, besok atau lusa itu uang udah nggak ada kan, udah dikirim ke Indonesia kan, buat anak sekolah, buat suami, buat orang tua, buat kebutuhan yang lainnya kayak gitu. Banyak sekali kita TKW itu menanggung beban. Jadi kalau menurut saya TKW itu hebat pemirsa, hebat banget, bener-bener pahlawan untuk keluarga dan untuk negara juga kayak gitu. Belum lagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, memperlakukan TKW seenak dewe, menipu lah, ngiming-ngiming foto yang cakep, menipu, diporotin uang TKW setiap bulannya. Coba dikumpulin tidak terasa kita diporotin ratusan juta. Ada banyak seur pisan gitunya. Jadi bener-bener kita ini korban ya teman-teman. Kita bukan korban, kita sering dijadikan korban seperti itu ya. Hati kita capek ya, iyalah capek, namanya juga kerja kayak gitu ya enggak. Saat kita mau cuti ke Indonesia, kita ingin istirahat, inilah masalah kita kayak gitu ya enggak. Dan kita itu di luar negeri tidak mungkin tidak punya masalah. Semua TKW pasti itu adalah di situ banyak sekali masalah kita gitu. Tidak mungkin tidak, walaupun kita punya majikan baik seperti itu, pasti kita punya masalah, baik sama keluarga, baik sama teman seperti itu, pasti kita ada masalah apapun itu ya enggak. Yang pasti kita di luar negeri ini bekerja itu banyak sekali yang mengekang kepikiran kita ya enggak kayak gitu. Untung aja kita nggak stres ya enggak. Untung aja kita kuat pulang Indonesia dengan sehat walafiat. Masih aja banyak ya tetangga gini-gini saat kita cuti ini, soalnya insya Allah saya sebentar lagi cuti ya pemirsa. Jadi harus ditabahkan ini hati, harus saya tabahkan mendengarkan ucapan baik tetangga maupun saudara masuk sini panas gitu. Itu mesti pemirsa. Gimana sama kalian? Apakah kalian sama seperti itu? Saat cuti diomongin seperti itu, digosipin tetangga kayak gitu, udah biasa ya enggak? Kenapa setiap saya bikin video selalu ada saja halangannya pemirsa? Di sana ada yang lagi nikahan tuh, bikin waper melulu ini. Beneran nih. Kalian kurang percaya ya, tuh yang nikahan di sana tuh. Saja ke acara selanjutnya pemirsa.
selalu saya ada gangguan ya. Apa kita kalau cuti itu diem-diem aja ya, jangan bilang sama siapa-siapa, diem aja gitu, udah tahu-tahu udah di rumah kayak gitu loh. Aduh, kalau begitu nanti dikiranya kita sombong ya. Karena kalau saya cuti itu saya nggak suka ngomong-ngomong sama orang, sama saudara sendiri pun saya nggak suka ngomong. Misalkan saya mau pulang nih, misalkan tanggal segini bulan ini nih, saya nggak ngomong pemirsa. Tahu-tahu saya udah pulang ke rumah, tahu-tahu nanti saya jenguk ke rumah saudara kayak gitu loh. Lo katanya nggak ngomong gini-gini, kalau dikasih tahu katanya saya mau jemput ayah, malah ngerepotin orang, ya enggak. Justru saya paling senang sekali saya kalau ke saudara itu kalau sudah pulang ke Indonesia baru ke saudara seperti itu. Dan sangat suka sekali kalau saya pulang ke rumah itu malam-malam, jadi nggak ada orang tahu ataupun kayak Messi. Oh iya tayo, ini ada kakek-kakek di pinggir. Terus udah gitu ya teman-teman, malam gitu kan, kalau kita malam pas pulang ke rumah itu kebetulan saya insya Allah sekarang itu pulangnya malam ya, jadi enak ya, tetangga nggak ada yang tahu, nanti tahu-tahu saya udah di rumah. Begitu. Jadi saya sekarang jamnya malam pas pulang ke rumah, dan sangat jauh sekali dari bandara ke rumah saya. Dari Bandung ke Cianjur Selatan itu kurang lebih 5 jam jarak tempuhnya, naik mobil gitu ke rumah. Dari bandara itu kurang lebih 5 jam, bayangkan. Bener-bener capek pemirsa. Dan itu kalau ongkos mobil itu bisa sampai 1.500.000 ongkos mobil. Coba bayangkan, mahal nggak? Kalian ada nggak yang lebih mahal daripada aku ongkos mobilnya dari bandara ke rumah? Saya mencapai 1.500.000 bolak-balik, satu jalan 800.000 dan nanti balik lagi 800.000 seperti, jadi 1.600.000-an seperti itu. Belum kita ngasih makan ke supir atau rokok kayak gitu ya, masa kita nggak ngasih makan, ya enggak, seperti itu. Biaya cuti itu bener-bener besar sekali ya teman-teman. Kadang ada yang pinjem uang dulu lah kayak gitu di sini, terus cuti ke Indonesia juga ada seperti itu ya. Ada juga nabung dulu nanti buat cuti, seperti itu juga ada. Sampai 1 minggu 2 minggu cuti bisa menghabiskan uang 50 juta juga ada loh pemirsa. Yang kita bahagianya, kita senangnya karena kita mau ketemu keluarga, dan kita kayak sedihnya gitu, nggak sukanya karena kita ngeluarin uang banyak tuh, bayangkan. Kita ngeluarin uang banyak, cuti emang nggak ngeluarin uang banyak kayak gitu ya. Tapi pengennya kita itu nggak usah cuti ya, pulang Indonesia langsung seperti itu ya, enak ya. Tapi karena kendalanya masih banyak kebutuhan ini, kebutuhan itu, hingga pulang lagi ke luar negeri banyak seperti itu. Kita doakan saja kalau kita sudah niatan, misalkan 2 tahun lagi nih kita mau pulang Indo langsung ya, insya Allah ya, doakan kita semoga niatan kita itu memang benar-benar pulang Indo ya, pulang Indo langsung dan benar-benar dapat pekerjaan di Indonesia yang lebih baik lagi ya teman-teman, agar kita nggak ke luar negeri terus, karena kita mengalami sendiri bahwa kita di luar negeri itu capek. Semua TKW pasti merasakan capek banget kerja di luar negeri itu, nggak mungkin nggak satupun TKW pasti merasakan capek kerja di luar negeri. Tapi kita selalu sabar ya, tambah kontrak lagi, aduh masih kurang lagi, tambah kontrak lagi, bahkan ada yang udah 50 tahun 60 tahun. Kalau aku melihat itu kasihan banget ya. Jadi kita sesama buruh migran Indonesia doakan saja ya, semoga kita cepat-cepat pulang ke Indonesia dalam keadaan sukses, dan kita di Indonesia punya pekerjaan tetap, yang punya pendapatan yang lumayan bagus, lumayan tinggi juga, insya Allah ya, amin ya rabbal alamin. Jadi saya juga kadang bingung ya, di Indo nanti kerja apa ya, usaha apa ya, seperti itu ya enggak. Dari sekarang nabung seperti itu ya, boleh ke tanah, ke peternakan. Oh ini yang paling bagus nih buat tambak ikan juga bagus loh pemirsa. Ada teman saya yang sudah pulang Indo sukses di tambak ikan. Jadi dia punya tanah luas, terus dia bikin tambak ikan. Wah sukses banget, di pasar-pasarin seperti itu, dijual ke pasar kayak gitu ya. Wah keren banget bener-bener ya. Semoga kita juga bisa menyusul seperti itu ya enggak. Terima kasih banyak buat semuanya untuk hari ini ya. Makasih banyak buat semuanya. Kita selalu berdoa, kita selalu saling mendukung satu sama lain. Sesama TKW itu sudah tentunya emang itu yang harus kita lakukan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di sini ada kakek lagi berjemur ya pemirsa. Tuh teman-teman yang tadi lagi nikahan itu bisa dilihat nggak? Aduh,
Lihat keren ya, mereka lagi pemotretan di sini. Ceweknya cantik banget, cowoknya cakep banget. Jadi di sini tuh lucu banget kalau pernikahan itu dipisah-pisah kayak gini, bikin permainan kayak gitu dari cewek sama cowok. Nah, seperti ini. Jadi mereka dikasih permainan, terus ada lucu-lucuan, ketawa bareng seperti itu, bikin permainan lah seperti itu ya. Nah, jadi nikahan di Hong Kong tuh seperti ini. Ngintip aja ini dari jauh. Oke, terima kasih banyak ya buat semuanya. Ini sekalian saya mau jalan pulang. Sekarang anak-anak waktunya main. Kalau sore seperti ini, karena di sini di bawah apartemen, bisa dilihat apartemen, di bawahnya ini taman. Jadi mereka bisa main, banyak permainan di sini. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.